Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Perkenalkan, nama saya Syarif Bami Febriadi. Saya mahasiswa semester 3 Universitas Siber Asia. Nah, pada pagi kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Cloud Computing bersama pembimbingnya yaitu Bapak Muhammad Ikhwani Saputra Eskom. Yang pertama yaitu terkait software as a service, utility, computing, integrated network. Software as a service. Software as a service merupakan model layanan cloud computing di mana perangkat lunak disediakan oleh penyedia layanan melalui jaringan internet dan dapat digunakan langsung oleh pengguna tanpa perlu melakukan instalasi, konfigurasi, maupun pemeliharaan sistem secara mandiri. Contoh layanan SaaS antara lain Google Workspace, Microsoft 365, Salesforce. Kemudian utility computing. Utility computing adalah konsep komputasi di mana sumber daya TI seperti komputasi, penyimpanan, dan jaringan disediakan layaknya layanan utilitas seperti listrik atau air yang digunakan sesuai kebutuhan dan dibayar berdasarkan pemakaian. Konsep ini menjadi dasar utama dari penerapan cloud computing modern. Kemudian integrated network. Integrated network adalah sebuah konsep jaringan komputer di mana berbagai komponen jaringan, layanan, dan sistem saling terhubung dan terintegrasi dalam satu kesatuan yang terkoordinasi. Dalam konteks cloud computing, integrated network memungkinkan konektivitas yang efisien antara server, storage, aplikasi, dan pengguna baik dalam lingkungan lokal, on-premise, maupun cloud. Kemudian arsitektur network dari hybrid cloud computing. Arsitektur jaringan hybrid cloud terdiri dari beberapa komponen utama yang saling terhubung. Yaitu yang pertama yaitu private cloud atau on-premise data center. Private cloud berada di lingkungan internal perusahaan dan biasanya digunakan untuk menyimpan data sensitif serta aplikasi kritikal. Infrastruktur ini terdiri dari server, storage, dan jaringan lokal atau LAN yang dikelola secara mandiri. Kemudian, public cloud. Public cloud disediakan oleh penyedia layanan cloud seperti AWS, Google Cloud, atau Microsoft Azure. Infrastruktur ini digunakan untuk kebutuhan komputasi yang membutuhkan skalabilitas tinggi dan efisiensi biaya. Kemudian, secure network connection. Koneksi antara private cloud dan public cloud dilakukan melalui jaringan yang aman seperti VPN atau Virtual Private Network atau dedicated connection. Koneksi ini berfungsi untuk menjaga keamanan data saat proses pertukaran data berlangsung. Kemudian cloud management dan orchestration. Lapisan manajemen digunakan untuk mengelola sumber daya, memantau performa, mengatur workload, serta melakukan sinkronisasi data antara private dan public cloud. Kemudian terakhir, end user atau klien, yaitu pengguna mengakses layanan cloud melalui jaringan internet menggunakan perangkat seperti laptop, PC, atau smartphone. Nah, seperti kita lihat pada gambar di sebelah kanan ini adalah arsitektur jaringan hybrid cloud, di mana ada private cloud, public cloud, kemudian on-premise network, terdiri dari suatu perusahaan korporasi atau perusahaan besar. Kemudian menggunakan data center, kemudian menggunakan VPN dan firewall sebagai security dalam data centernya. Kemudian yang terakhir itu adalah di remote user itu. Sebelum remote user dia menggunakan perantara satu internet, koneksi internet. Kemudian gambaran struktur hybrid cloud computing. Nah, gambaran hybrid cloud computing ini
Utamanya itu adanya akses internet, kemudian terhubung ke Secure Link atau VPN One. Kemudian Secure Link VPN ini ada dua, yaitu Private Cloud berbasis database sih. Kemudian Public Cloud berupa komputer dan storage penyimpanan. Dan yang terakhir adalah initial atau encryption. Kemudian faktor yang mempengaruhi dalam implementasi cloud computing. Faktor berpengaruh dalam implementasi cloud computing yang pertama yaitu faktor teknologi. Faktor teknologi berkaitan dengan kesiapan infrastruktur TI yang dimiliki perusahaan seperti jaringan, server, keamanan sistem, serta kompatibilitas aplikasi dengan platform cloud. Infrastruktur yang stabil dan andal akan mempermudah proses migrasi dan integrasi ke sistem cloud computing. Kemudian yang kedua, faktor keamanan dan privasi data. Keamanan dan privasi data menjadi faktor krusial dalam implementasi cloud computing. Perusahaan harus memastikan bahwa data yang disimpan dan diproses di cloud dilindungi dari ancaman seperti kebocoran data, serangan siber, dan akses tidak sah. Kemudian faktor biaya atau cost efficiency. Salah satu alasan utama perusahaan mengadopsi cloud computing adalah efisiensi biaya. Faktor biaya mencakup pengurangan investasi awal atau capital expenditure, kemudian biaya personal, serta biaya pelayanan infrastruktur TI dengan model pembayaran berbasis penggunaan cash as you go. Perusahaan dapat mengatur pengelolaan kebutuhan. Kemudian faktor sumber daya manusia dan manajemen. Keberhasilan implementasi cloud computing juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia dan dukungan manajemen. SDM harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam komunikasi import. Nah, jadi faktor penting di dalam mengaruhi cloud computing itu salah satunya yaitu sumber daya manusia, di mana para staff atau karyawan yang bekerja di perusahaan itu harus benar-benar memiliki pengalaman di dalam bidang mengelola sistem cloud. Karena apabila tidak ada pengalaman maka sistem cloud itu tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian keuntungan dan kerugian virtualisasi dan cloud computing. Keuntungan virtualisasi dan cloud computing yang pertama yaitu efisiensi biaya operasional. Virtualisasi dan cloud computing dapat mengurangi biaya pengadaan perangkat keras, pemeliharaan sistem, serta konsumsi listrik karena sumber daya dapat digunakan secara bersama-sama. Yang kedua, skalabilitas dan fleksibilitas tinggi. Perusahaan dapat dengan mudah menambah atau mengurangi kapasitas komputasi, penyimpanan, dan jaringan sesuai kebutuhan tanpa harus membeli infrastruktur baru. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan sumber daya lebih optimal. Virtualisasi memungkinkan satu server fisik menjalankan beberapa mesin virtual, sehingga pemanfaatan sumber daya menjadi lebih efisien dan tidak terbuang. Kemudian yang keempat, kemudahan manajemen dan monitoring. Sistem cloud menyediakan fitur manajemen terpusat yang memudahkan pengelolaan, pemantauan performa, serta pengaturan sumber daya secara real-time. Kemudian yang kelima, aksesibilitas tinggi. Layanan cloud dapat diakses kapan saja dan dari mana saja selama terhubung ke internet, sehingga mendukung mobilitas dan kolaborasi pengguna. Yang keenam, keandalan dan kesediaan sistem. Cloud computing menyediakan sistem backup, redundancy, dan failover yang dapat meningkatkan kesediaan layanan dan mengurangi risiko downtime. Kemudian yang tujuh, proses deployment lebih cepat. Dengan virtualisasi dan cloud, proses penyediaan server dan aplikasi dapat dilakukan dalam waktu singkat dibandingkan sistem konvensional. Dan yang terakhir, mendukung inovasi dan pengembangan bisnis. Cloud computing memungkinkan perusahaan untuk fokus pada pengembangan aplikasi dan bisnis tanpa harus terbebani oleh pengelolaan infrastruktur TI. Kemudian kerugian virtualisasi dan cloud computing. Yang pertama yaitu ketentuan pada kondisi internet. Akses ke layanan cloud sangat bergantung pada kondisi internet jika terjadi gangguan. Maka layanan cloud tidak akan diakses secara optimal. Kemudian risiko keamanan dan privasi data. Meskipun penyedia cloud telah menetapkan sistem keamanan baik, risiko kebocoran data dan serangan siber tetap ada, terutama jika pengelolaan keamanan tidak dilakukan dengan benar. Dan yang terakhir adalah ketergantungan pada penyedia layanan atau vendor logis. Penggunaan layanan cloud tertentu dapat menyebabkan kegangguan pada satu penyedia, hingga proses migrasi ke platform lain dan meningkatkan biaya diperlukan. Nah, jadi keuntungan dan kerugian situasi computing ini sangat berkaitan ya, karena salah satu keuntungannya itu uh, mengurangi biaya uh, apa ya, uh,
produk instalasi lah, untuk infrastrukturnya. Karena kalau fungsional itu seperti server itu lumayan. Jadi kalau ada VPN cloud ini, dia lebih mudah dalam pengoperasiannya. Kemudian juga tadi ya lebih teknologinya lebih modern lah. Nah, penggunaan aksesnya bisa di mana saja. Salah satu kelebihannya itu tadi, dia harus kondisi internet yang aktif 24 jam, karena apabila dalam waktu 5 menit mati, ya tidak akan bisa akses telepon terkendala di dalam situasi kompetisi. Nah, baik, sekian presentasi ujian semester mata kuliah computing dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi atau penjelasan terkait UAS ini. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.